Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok materi pertemuan 10 yang akan membahas tentang piutang dagang dan kerugian piutang. Dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan praktik yang didoseni oleh Ibu Dian Indasari, SE AKMM. Di mana nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Alisa Kotrunada, yang kedua ada Fania Meirista Putri, yang ketiga Sinta Fatika Rohmah, dan yang keempat yaitu Yeni Emma Mektin. Dan untuk pembagiannya sendiri yaitu ada pembahasan latar belakang, maksud dan tujuan, rumusan masalah yang akan dibawakan oleh Sinta, dan di bab kedua yaitu ada pengertian piutang, jenis piutang dagang, pengertian kerugian piutang, pencatatan kerugian piutang yang akan dibawakan oleh Fania, dan yang di bab ketiga itu ada pembahasan soal, serta jawaban pembahasan soal tersebut yang akan dibahas oleh Yeni, dan kesimpulan serta sarannya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Alisa Kotrunada. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Sinta. Kepada Sinta, saya persilahkan. Latar belakang. Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sejarah perkembangan pemikiran akuntansi, accounting thought, dibagi dalam 3 periode, tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Tahun 1300 sampai 1850 Masehi dan tahun 1850 Masehi sampai sekarang. Masing-masing periode memberi kontribusi yang berarti bagi ilmu akuntansi. Pada periode pertama, akuntansi hanyalah bentuk record keeping yang sangat sederhana. Maksudnya hanyalah bentuk pencatatan dari apa saja yang terjadi dalam dunia bisnis saat itu. Periode kedua merupakan penyempurnaan dari periode pertama, dikenal dengan masa lahirnya yaitu double entry booking keeping. Pada periode terakhir, banyak sekali perkembangan pemikiran akuntansi yang bukan lagi sekedar masalah debit kredit kanan, tetapi sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang luar biasa juga berdampak pada perubahan ilmu akuntansi modern. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan validity dan ownership, meyakinkan bahwa piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, completeness and cut-off, meyakinkan bahwa semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam kisah batas. Yang ketiga yaitu valuation, meyakinkan bahwa cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai cukup memadai. As presentation and disclosure, yaitu meyakinkan bahwa piutang yang dijaminkan atau dihipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Dan yang terakhir yaitu classification, yaitu meyakinkan bahwa piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu apa yang dimaksud dengan piutang dagang dan apa yang dimaksud kerugian piutang. Nah, apa sih itu piutang dagang? Piutang atau receivables merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa, atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Dari definisi di atas, piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala hak perusahaan, baik berupa uang, barang, maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya. Sedangkan dalam arti sempit, piutang ialah tagihan yang dapat
diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, yang selanjutnya penjelasan mengenai piutang dagang. Piutang dagang atau account receivable biasanya tidak dinyatakan dalam suatu perjanjian khusus, sebagaimana tagihan lainnya. Dengan demikian, pelunasan piutang dagang atau account receivable kurang terjamin. Juga sukar untuk dipindahkan atau diperjualbelikan. Piutang dagang yang diharapkan tertagih dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, akan tetapi kadang-kadang seluruh piutang dagang atau account receivable diklasifikasikan sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tertagihnya. Yang berikutnya ada jenis piutang dagang. Yang pertama yaitu wesel tagih. Wesel tagih atau notes receivable merupakan sebuah aset dari perusahaan yang berisi janji untuk membayar kepada pihak tertentu berdasarkan tanggal tertentu. Ketika debitur yang bersangkutan untuk melakukan pelunasan akan jumlah yang ditentukan, note receivable bisa diperjualbelikan. Jika diperjualbelikan, yang berhak menerima pembayarannya adalah pemilik dari notes receivable. Yang kedua yaitu piutang usaha atau piutang dagang atau account receivable. Itu merupakan klaim kepada pihak lain yang timbul karena penjualan kepadanya barang dagangan atau jasa yang dilakukan secara kredit. Piutang dagang merupakan suatu tagihan kepada pembeli yang tidak disertai dengan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat memaksa debitur untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh temponya. Piutang semacam ini sangat riskan terhadap kemungkinan tidak terbayar, oleh karena itu, dalam melakukan penjualan secara kredit, perusahaan harus berhati-hati dan perlu memperhatikan beberapa hal terkait dengan pelanggan. Karena kesalahan dalam memutuskan penjualan kredit dapat menimbulkan risiko kegagalan dalam pengumpulan piutang. Yang selanjutnya, apa itu kerugian piutang? Kerugian piutang adalah kerugian akibat sejumlah piutang tidak bisa ditagih, disebut piutang tak tertagih. Bila perusahaan mengalami tidak bisa menagih piutangnya atau meyakini bahwa piutang tidak dapat ditagih karena ada pemberitahuan resmi bahwa debitur dinyatakan pilot oleh instansi yang berwenang atau permohonan dari debitur untuk menghapus sebagian atau keseluruhan hutangnya karena perusahaannya tidak mampu lagi membayar hutang atau sebab-sebab lain. Misalnya tiba-tiba debitur menghilang karena tidak mampu bayar atau apa sajalah, intinya piutang tidak dapat ditagih. Maka perusahaan yang punya piutang menghapus piutang tersebut dalam catatan laporan keuangannya dengan cara mendebit kerugian piutang dan mengkredit piutang dagang. Yang selanjutnya, pencatatan piutang. Yang pertama, yaitu jumlah penjualan atau persentase tertentu dari penjualannya, yang berarti cadangan. Kerugian piutang didasarkan pada persentase tertentu dari saldo akun penjualan pada saat cadangan kerugian piutang tersebut ditetapkan, atau didasarkan pada persentase tertentu dari taksiran jumlah penjualan atau jumlah penjualan kredit selama periode bersangkutan. Selain didasarkan pada saldo akun penjualan atau saldo akun penjualan kredit, penetapan besarnya cadangan kerugian piutang juga dapat didasarkan pada persentase tertentu dari anggaran penjualan atau didasarkan pada persentase tertentu dari anggaran penjualan kredit di tahun berikutnya. Yang kedua, dicatat melalui saldo piutang. Persentase tertentu dari saldo piutang yang berarti cadangan kerugian piutang didasarkan pada saldo akun piutang pada saat piutang tersebut ditetapkan atau didasarkan pada taksiran penjualan kredit pada periode yang bersangkutan. Analisis umur piutang yaitu metode pembuatan cadangan kerugian piutang di mana cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dari suatu perusahaan didasarkan pada besarnya risiko atau kemungkinan tidak tertagihnya suatu piutang. Pencatatan ayat jurnal dalam membuat cadangan kerugian piutang adalah beban kerugian piutang itu di debit dan cadangan kerugian piutangnya itu di kredit. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini ada tujuan audit
atas piutang dagang dan kerugian piutang. Yang pertama, validity dan ownership. Meyakinkan bahwa piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, completeness and cut-off, yaitu meyakinkan bahwa semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Yang ketiga, valuation, meyakinkan bahwa cadangan piutang tak tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai cukup memadai. Dan yang keempat, presentation and disclosure, itu meyakinkan bahwa piutang yang dijaminkan atau dihipotekkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Yang kelima yaitu classification, yaitu meyakinkan bahwa piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang selanjutnya pembahasan soal akan dibahas oleh rekan saya, Yeni Informasi catatan piutang dagang dan penerimaan kas PT Seroja selama tahun 2016. Nah, ini merupakan beberapa nama kreditur yang ada di PT Seroja selama tahun 2016. Yang pertama yaitu PT Sentosa, yang kedua yaitu PT Topeniski, yang ketiga yaitu Toko Mawar Berkembang, yang keempat ada Sipi Berlian, ada Toko Tasmi Depu, ada PD Merah Putih, Sipi Merpati Putih, Toko Sayang Manise, PD Jembatan Merah, UD Rezeki Lancar, PT Angin Meri, Toko Mas Agung, Sipi Selawangi, PT Maju Pantang Mundur, Toko Sederhana, UD Bersinar Selalu, PT Kenangan, dan yang terakhir yaitu Sipi Melati. Nah, ini berikut ini adalah saldo piutang dagang PT Seroja per 31 Desember 2016 dan 2015. Saldo piutang dagang pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 54.579.000. Dan pada tahun 2015 ada 45.975.000. Sedangkan saldo cadangan kerugian piutang sebesar Rp13.644.750 dan pada tahun 2015 sebesar Rp3.425.250. Biaya penyisihan piutang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.425.250 dan sebesar Rp13.644.750. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 25% dari saldo piutang dagang per tanggal neraca. Lalu, buatlah kertas kerja analisa umur piutang dagang dan hitunglah cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk oleh perusahaan. Nah, berikut ini adalah jawaban analisa dari PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2016. PT Sentosa hingga PT Sipi Melati memiliki total sebesar 54.579.000. Lalu bagaimana? Nah, saldo cadangan kerugian piutang itu rumusnya yaitu 25% dikali 54.579.000 dari total yang tadi kita jumlahkan lalu dikalikan sebesar 25% dan hasilnya yaitu Rp13.644.750. Sedangkan saldo cadangan kerugian piutang atau berbuku yaitu sebesar Rp3.425.250. Perbedaannya itu memiliki selisih sebesar Rp10.219.500. Terdapat selisih perhitungan cadangan kerugian piutang, oleh karena itu perlu adanya jurnal penyesuaian. Nah, ini merupakan jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2016, kerugian piutang tak tertagih dalam kolom debit itu sebesar Rp10.219.500 dan cadangan kerugian piutang di kredit itu sebesar Rp10.219.500.
Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, yaitu kesimpulan terdapat selisih perhitungan cadangan kerugian piutang, diketahui dari hasil temuan audit yang menyatakan bahwa saldo kerugian piutang yaitu sebesar Rp13.644.750. Sedangkan menurut pembukuan dari perusahaan menyatakan bahwa saldo cadangan kerugian piutang yaitu sebesar Rp3.425.250, sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.219.500. Dan untuk sarannya yaitu yang pertama, perusahaan perlu untuk membuat daftar piutang berdasarkan jangka waktu piutang agar pemantauan terhadap piutang tersebut dapat lebih efektif. Yang kedua, perusahaan perlu untuk membuat buku tambahan piutang, yaitu buku pembantu piutang, agar di setiap periode atau akhir bulan buku pembantu piutang ini dapat dicocokkan dengan buku besar piutang yang bersangkutan untuk mengontrol secara berkala. Yang ketiga yaitu perlu adanya pemisah jelas antara fungsi bagian yang menangani transaksi penjualan secara kredit dan pencatatan piutang. Dengan demikian, pegawai bagian pembukuan tidak boleh terlibat langsung untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pemberian kredit. Nah, mungkin presentasi dari materi pertemuan 10 kelompok kami dicukupkan saja. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.